Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya dua lingkaran bisa saling ketemu? Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik interaksi mereka. Kita akan ungkap aturan-aturan sederhana yang ternyata mengatur hubungan geometris yang keren banget ini. Coba deh, lihat dua lingkaran ini. Kelihatannya mereka bersentuhan atau tumpang tindih ya? Kelihatannya sih simple, tapi geometri ngasih kita cara yang super presisi buat menjawabnya. Dan jawabannya selalu pasti. Yuk kita cari tahu gimana caranya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu, terus kita bakal ungkap 6 cara lingkaran bisa ketemu, belajar hitung titik pertemuannya, lihat contohnya langsung, dan di akhir kita bakal lihat kenapa semua ini tuh penting banget. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, dasar-dasarnya. Jadi, sebelum kita bisa paham interaksi antara dua lingkaran, kita perlu kenalan dulu sama bahasa mereka. Percaya atau enggak, semua interaksi rumit antara dua lingkaran itu intinya cuma bergantung sama 3 hal ini aja. Jari-jari lingkaran pertama, jari-jari lingkaran kedua, dan jarak antara pusat keduanya. Udah, itu aja. Hubungan antara 3 elemen ini bakal ngasih tahu kita segalanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Ternyata cuma ada 6 kemungkinan posisi antara dua lingkaran. Nggak lebih, nggak kurang. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, ini yang paling gampang dibayangin, yaitu pas kedua lingkaran ini benar-benar kepisah. Mereka itu kayak 20 di lautan, ada jarak kosong di antara keduanya. Secara matematis, ini terjadi kalau jarak antara pusat mereka, atau D, itu lebih besar dari jumlah kedua jari-jarinya. Masuk akal kan? Jaraknya n-fah kejauhan buat mereka bisa bersentuhan. Oke, selanjutnya bayangin mereka gerak saling deketin, sampai akhirnya pas mereka bersentuhan di satu titik aja di bagian luar. Nah, lihat deh rumusnya, jarak antara pusatnya sekarang persis sama dengan jumlah jari-jarinya. Nggak lebih, nggak kurang, benar-benar seimbang. Kalau kita dorong mereka lebih dekat lagi, mereka mulai tumpang tindih. Dan di momen inilah kita dapat 2 titik potong yang jelas. Aturannya di sini sedikit lebih unik. Jarak D itu harus ada di tengah-tengah. Jadi, dia harus lebih kecil dari jumlah jari-jari, biar bisa tumpang tindih, tapi juga harus lebih besar dari selisih jari-jari mereka, biar nggak saling telen. Sekarang, skenario yang beda lagi. Gimana kalau satu lingkaran ada di dalam lingkaran lain, tapi mereka masih nyentuh di satu titik di bagian dalam? Nah, ini terjadi pas jarak antara pusatnya persis sama dengan selisih jari-jari mereka. Coba bayangin, jari-jari yang gede dikurangin jari-jari yang kecil, sisanya itu pas banget jadi jarak antara kedua pusatnya. Kalau lingkaran yang di dalam ini gerak makin jauh dari tepi, dia bakal mengambang bebas di dalam lingkaran yang lebih besar tanpa ada titik sentuh sama sekali. Syaratnya apa? Gampang. Jarak D sekarang bahkan lebih kecil dari selisih jari-jari mereka. Jaraknya kependekan buat bisa nyampe ke tepi lingkaran luar. Dan yang terakhir, kasus paling spesial. Gimana kalau kedua lingkaran itu identik dan posisinya persis tumpuk-tumpukan satu sama lain? Nah, ini satu-satunya kasus yang butuh 2 syarat sekaligus. Jarak antara pusat mereka harus 0, dan tentu aja jari-jari mereka harus sama persis. Oke, kita udah tahu gimana mereka bisa berpotongan. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nemuin koordinat persis dari titik potongnya? Nah, disinilah aljabar mulai beraksi. Metode ini kelihatannya mungkin agak teknis ya, tapi sebenarnya logis banget. Intinya, kita pakai aljabar buat ngubah masalah dua lingkaran ini jadi masalah yang lebih gampang. Nyari di mana sebuah garis motong sebuah lingkaran. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Mari kita uji metode ini pakai contoh beneran dan lihat gimana angka-angka ini bisa ngasih kita jawaban yang pasti. Jadi kita punya 2 lingkaran nih. Lingkaran A pusatnya di 0,0 dengan jari-jari 5. Lingkaran B pusatnya di 4,0 dengan jari-jari 3. Misi kita, cari koordinat XY di mana mereka berpotongan. Dan ini dia jawabannya, kita urai satu-satu. Pertama, kita kurangkan kedua persamaan dan kerennya Y kuadratnya jadi hilang. Langsung dapat X sama dengan 4. Terus kita masukin X sama dengan 4 ini ke salah satu persamaan awal. Terakhir kita selesaikan buat Y, dapat D 2 jawaban, plus 3 dan min 3. Jadi titik potongnya ada di 4,3 dan 4,-3. Pas banget kan sama metode kita? Jadi setelah semua rumus dan hitungan ini, apa sih sebenarnya pesan utamanya?
Ternyata ini bukan cuma soal lingkaran dan angka loh. Inilah letak keindahan matematika. Di balik dunia yang kelihatannya kompleks, matematika itu mengungkap sebuah keteraturan yang elegan dan bisa diprediksi. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, aturan-aturan sederhana apalagi yang sebenarnya ada di alam semesta ini, yang mungkin cuma nunggu buat kita temukan.